vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kita seperti orang-orang pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memuliakan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang berjalan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini membawa kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang bersabda bahwa terang yang dinyalakan tidak boleh ditaruh di bawah tempat tidur, melainkan harus ditempatkan di atas kaki dian supaya menyinari semuanya. Terang itu penting dalam sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang dihubungkan dengan jati diri kita. Segala jenis cahaya tentu
memiliki sumbernya. Listrik bisa menyalakan bola lampu, korek api menggunakan fosfor untuk menyala, kunang-kunang bersinar dalam gelap karena mengandung fosfor dalam dirinya. Ada zat kimia, enzim, dan oksigen di dalam perutnya yang menjadi fosfor. Jika kita ingin menjadi terang sebagaimana dikehendaki oleh Kristus yang bersabda, "Kamu adalah terang dunia," lalu tidak bisa tidak terang Kristus yang bersinar memancar sebagai pantulan di dalam diri kita. Menjadi terang Kristus yang bersinar dengan cahaya yang menyinari di atas kaki Dian, kita juga seharusnya selalu terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sebagai sumber terang kita. Tuhan kita Yesus Kristus tidak lain adalah Sang Terang. Kristuslah cahaya dunia. Maka ada lagu, Kristus cahaya dunia. Pada malam Paskah kita menyalakan lilin Paskah dan imam berseru, Kristus cahaya dunia. Kita semua menjawab, syukur kepada Allah. Terang yang bersinar tidak lain adalah Kristus sendiri, dan kita semua dipanggil untuk menghayati jati diri kita sebagai terang, dan tidak lain adalah terang Kristus sendiri. Kita akan tahu bahwa kita memiliki hubungan yang baik ketika kita memancarkan cahaya Kristus, dan cahaya itu bukan hanya sekadar terang dengan elemen-elemen cahaya, melainkan tidak lain adalah pancaran buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kesucian. Sumbernya tidak lain adalah persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Inilah yang bisa kita renungkan, singkat, padat, namun betapa tidak mudah untuk menghayati jati diri sebagai terang itu. Terang menyala kalau dalam kehidupan kita, liturgi kita menyalakan lilin, baru kemudian muncul terang. Lilin terbakar habis dengan luluh, dengan pengorbanan, terang dihasilkan. Maka buah-buah Roh Kudus yang tadi kita sebutkan itu juga dalam arti tertentu menuntut pengorbanan dari kita. Mari kita tidak takut untuk menghayati jati diri kita sebagai terang yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, cahaya sejati. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita.
Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam.